A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Asatidzah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian majelis guru dengan membuka kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua. Mari kita bertawasul dengan amal saleh, menghadiahkan seumpama pahala Fatihah kepada pengarang kitab I'anatul Talibin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, meninggikan derajat beliau di sisi Allah SWT, dan melimpahkan keberkahan ilmu beliau kepada kita yang kita pelajari melalui kitab karang beliau ini. Ila hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebermula ini satu fasal. Fi salatil jamaati, tentang salat jamaah. Wa syuri'at, dan disyariatkan dianya salat jamaah bil Madinah, di Madinah. Wa aqalluha, dan sebermula jamaah yang paling sedikit, imamun wa ma'mumun, satu orang imam dan satu orang makmum. Wahia fil jumu'ati, dan sebermula dianya jamaah pada salat Jumat. Tsumma fi subhiha, kemudian pada subuhnya salat Jumat. Summa subhi, kemudian pada salat subuh. Tsummal isya, kemudian salat isya. Tsummal asri, kemudian salat asar. Tsummal zuhri, kemudian salat zuhur. Tsummal maghrib, kemudian salat maghrib. Afdal, itu lebih afdal. Jadi urutan jamaah itu paling tinggi salat Jumat, kemudian salat subuh Jumat, kemudian salat subuh setiap hari selain subuh Jumat, kemudian salat isya, kemudian salat asar, kemudian salat zuhur, terakhir salat maghrib. Itu kenalnya kan? Lagi kenalnya. Kalau lagi kenal enggak. Itu urutan di dalam afdaliyah salat jamaah. Salatul jamaati fi adaim maktubah, sebermula salat jamaah pada salat ada yang maktubah. La jumu'ah, tidak pada salat Jumat. Sunnatun muakkadah, bagaimana dia? Hukumnya sunat muakkad. Selain salat Jumat, seluruh jamaah itu sunat muakkad. Kalau salat Jumat wajib berjamaah. Dalil lil khabril muttafaqi alaih, karena ada khabar yang disepakati terhadapnya. Apa kata Nabi? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sebermula salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 nisbah derajat. Wal afdaliyah, dan sebermula kata afdaliyah taqtadi nadbiyah,
menghendaki dianya kata afdaliyah akan sunat faqat saja. Jadi dari mana dipahami bahwa hukum salat jamaah itu sunnah? Dari kata-kata afdalu tadi. Nah, afdalu itu menunjukkan kepada sunnah. Wa hikmatu sab'i wa isrina, dan sebermula hikmah 27, anna fiha, bahwa pada salat jamaah tadi fawaidu, ada faedah-faedah, tazidu yang bertambah dianya faedah, ala salatil fardhi, di atas salat sendiri, binahwi dzalik, dengan seumpama demikian 27. Jadi kata 27 derajat itu bukan 27 kali lipat. Ada 27 poin pada salat jamaah nilainya yang lebih daripada salat sendiri. Mana contoh 27 poinnya? Di antaranya mendapatkan takbiratul ihram imam. Apa kata Nabi? Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin kutiba lahu bara'atan. Orang yang salat 40 hari berjamaah ditulis untuk dia 2 keselamatan. Bara'atu minan nifaq, selamat dari munafik. Bara'atu minan nar, selamat dari api neraka. Kata 40 hari itu ada dalam riwayat lain tudraku fi takbiratul ihram, yang didapati takbiratul ihram. Nah, itu nilai salat jamaah. Kalau salat sendiri tak ada hitungan seperti itu. Dalam satu hadis lain, apa kata Nabi? Orang yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan ke masjid, lalu masuk ke dalam masjid, dan dia melakukan salat sunat tahiyatul masjid, lalu dia duduk menunggu salat, maka dia dicatat sebagai orang yang salat selama dia menunggu salat tersebut. Berarti apa? Di sana ada nilai langkah yang dihitung. Ada nilai tahiyatul masjid yang dihitung. Ada nilai menunggu salat jamaah yang dihitung. Nah, itu kata 27-nya. Dalam hadis lain, man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah, orang yang serentak dia baca amin dengan malaikat membaca amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, itu dalam salat jamaah. Karena ketika kita mengaminkan Al-Fatihah imam tu, malaikat juga mengaminkan Al-Fatihah imam tersebut. Nah, berapa nilai masing-masing poin tu? Wallahu alam. Tak tahu kita. Nilai takbiratul ihram tadi tak tahu kita. Nilai amin yang serentak tadi tak tahu kita. Nilai langkah ke masjid tadi beda-beda masing-masing orang. Justru itu di riwayat lain tidak disebut 27, tapi disebut dengan kata lebih 20 derajat. Salatul jamaati tafdulu min salatil fardhi bud'an wa isrina darajah. Salat jamaah lebih unggul dari salat sendiri bud'an. Budu itu artinya bilangan ganjil di atas 20. Lebih 20 derajat kata Nabi. Bisa jadi 21, bisa jadi 23, bisa jadi 25, bisa jadi 27. Berarti orang yang salat jamaah pun tak sama banyak dapatnya. Kenapa? Ada orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam, ada yang tidak. Kita masbuk. Ada orang yang dapat saf pertama, ada saf kedua, saf ketiga, nilai saf dihitung. Ada orang yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Di kanan itu lebih unggul daripada di kiri. Ada orang yang di kanannya dekat ke imam, ada yang agak jauh. Dekat dengan imam itu dihitung. Nah, itu 27 derajatnya. Jadi bukan diartikan salat kita jamaah 27 kali lipat daripada solat sendiri. Bukan seperti itu. Kalau 27 kali lipat sekiranya solat sendiri pahalanya 10, berarti solat jamaah pahalanya 270. Itu 27 kali lipat namanya.
Sekarang ada 27 poin penilaian pada sholat jamaah yang tak ada pada sholat sendiri. Masing-masing poin itu tak tahu kita berapa nilainya. Berapa nilai shaf pertama dibanding shaf kedua, tak tahu kita. Berapa nilai di sebelah kanan daripada sebelah kiri lebihnya, tak tahu kita. Berapa lebihnya nilai orang yang serentak baca amin dengan malaikat dengan yang tak serentak. Amin, serentak dia kebetulan dengan malaikat mengaminkan. Nah, itu tak tahu kita berapa nilainya. Jadi bahasa 27 derajat itu ada 27 faedah pada salat jamaah yang tak ada pada salat sendiri. Wa kharaja bil ada, dan keluarlah dengan kata-kata salat ada. Tadi salat jamaah pada maktubah yang adaan, kan gitu. Keluar dengan kata-kata ada tadi al-qada. Kalau salat fardunya qada, berarti tidak dihitung sunnah jamaahnya. Naam, akan tetapi ia juga dihitung ini tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum sunnatil jama'atu. Nah, jika sepakat yang diqada imam dan yang diqada makmum, maka tetap disunahkan jamaah. Imam mengqada zuhur, makmum mengqada zuhur, sunnah jamaah. Imam mengqada asar, makmum mengqada asar, sunnah jamaah. Kalau sama yang diqadanya. Wa ila, kalau tidak sama, fa khilaful aula, maka hukum jamaah yang mengqada tadi adalah khilaful aula. Imam qada zuhur, makmum qada asar, bukan sunnah. Khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Sebaiknya tak usah berjamaah karena jenis salatnya tak sama. Ka'adain khalfa qada, sama juga seperti salat ada di belakang salat qada. Imam tadi dia mengqada zuhur, kita salat zuhur biasa, boleh kita jamaah? Hukumnya khilaful aula, tak bagus. Lebih baik kita tidak berjamaah daripada berjamaah. Khilaful aula itu yang tidak ada nahi maksus dalam larangannya, itu khilaful aula. Kalau ada nahi maksus, itu makruh hukumnya. Apa kata Nabi? Idza dakhala ahadukumul masjidah fala tajlis hatta tusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan duduk, karena ada nahi. Jangan. Maka hukum duduk tanpa tahiyat itu makruh. Sebab ada larangan secara khusus. Kalau tidak ada nahi, maka hukumnya khilaful aula. Memang larangan berjamaah ada dengan qada itu tak ada secara khusus. Tapi karena tidak sesuai yang dibuat jamaah tadi antara imam dengan makmum, maka itu tak bagus untuk jamaah. Imam qada makmum ada, tak bagus berjamaah. Imam ada makmum qada, tak bagus juga berjamaah. Wa aqsuhu, dan sebaliknya seperti itu juga. Wa fardu khalfan nafli, salat fardu di belakang salat sunnah. Orang tu salat sunat kan numpang, mambang. Kita salat wajib, sementara dia salat sunnah. Hukumnya khilaful aula, tak bagus berjamaah. Lebih baik tak berjamaah. Wa angsuh, sebaliknya seperti itu juga. Kita salat fardu, dia salat sunat, tak juga bagus berjamaah. Kalau salat sir kadang mau kita terikut seperti itu kan. Pikir dia salat zuhur, udah numpang kita, rupanya dia salat sunnah. Nah itu tak bagus berjamaah, khilaful aula. Wa tarawih khalfa witir, orang tu salat tarawih, kita salat witir, tak bagus berjamaah. Orang tu witir, kita tarawih, tak bagus juga berjamaah.
Bagi orang yang membuat witir 2 salam tambah 1, dipikirnya imam masih tarawih, dia pasang niat tarawih, rupanya imam udah witir. Memang 2 rakaat juga, tapi itu tak bagus jamaah, karena imam sudah tidak salat tarawih lagi, imam sudah salat witir. Sebaliknya seperti itu juga. Wabil maktubah, keluar dengan kata maktubah al-manzurah, salat yang dinazarkan. Salat yang dinazarkan itu pasti salat sunat, karena tak boleh menazarkan yang wajib, tak sah. Kalau sehat nanti saya bernazar akan salat fardu 5 waktu. Nah, itu tak sah jadi nazar, karena sehat tak sehat itu fardu juga. Yang boleh dinazarkan itu salat sunnah. Saya kalau sehat nanti saya akan salat duha 8 rakaat selama 7 hari. Nah, itu boleh nazar. Nah, orang itu salat nazar itu tidak disunahkan berjamaah, karena tidak kata maktubah. Wan nafilah, dan begitu pula tidak disunahkan berjamaah salat sunnah. Fala tusannu fihimal jamaah, maka tidak disunahkan pada keduanya salat yang dinazarkan tadi dan salat sunnah tadi akan berjamaah. Wala tukrah, tapi juga tidak dimakruhkan. Kita membiasakan duha bersama anak-anak jamaah, karena kita melatih anak berjamaah. Boleh, boleh. Memang dia tidak disunahkan, tidak disyariatkan berjamaah, tapi juga tidak dimakruhkan. Karena kita tujuannya melatih anak salat duha. Tahajud memang tidak termasuk yang disyariatkan berjamaah. Cuma kita membiasakan Senin Kamis tahajudnya berjamaah. Makruh? Tidak makruh pula. Boleh. Cuma memang tidak disyariatkan berjamaah, karena dia tidak dianjurkan tapi juga tidak dimakruhkan. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wal asah, dan sebermula yang sahih, annaha fardu kifayah, bahwa sesungguhnya jamaah hukumnya fardu kifayah, lil rijalil balighin, bagi laki-laki yang baligh, ahrar, yang merdeka, al-muqimin, yang berdomisili, fil ada faqat, pada salat yang adaan saja. Muqim beda dengan mustautin. Mustautin bertanah air, berarti dia di tanah kelahirannya. Muqim kalau sudah lewat dari 3 hari, kayak kita ini ya, kita sudah disebut muqimin. Nah, karena kita sudah lebih 3 hari di sini. Bagi laki-laki yang telah balik, yang merdeka, yang muqimin, hukum jamaah itu bukan sunat muakkad, kata Imam Nawawi, fardu kifayah. Dalam artian sekiranya di satu waktu di masjid kita ini tidak berjamaah, maka seluruh laki-laki yang di sini berdosa, yang telah balik, karena mengosongkan masjid dari jamaah. Tapi ada saja 2 orang yang berjamaah, 1 imam 1 makmum, maka sudah lepas dosa seluruh. Nah, itu pengertian fardu kifayah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, jamaah itu bukan sunnah muakkad, fardu kifayah hukumnya, kepada laki-laki yang telah balik, yang merdeka, yang mukim, pada salat yang adaan saja. Biaisu yadharu syi'aruha bimahalli iqamatiha, dengan sekira-kira zahirlah syiarnya jamaah di tempat berdirinya jamaah. Apa tujuan jamaah itu? Supaya syiar,
ada azan, ada iqamah, ada orang sholat berjamaah, kan syiar. Makanya Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, supaya nampak syiar Islam tuh. Kalau dalam satu buku misteri sholat subuh itu apa kata orang Yahudi itu, kami akan takut dengan umat Islam itu kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat. Berarti kan syiar. Syiar. Nampak kompak umat Islam. Wakila annaha fardu ain. Menurut pendapat sebagian ulama, solat jamaah itu hukumnya fardu ain. Fardu kepada setiap individu. Wa huwa mazhabu Ahmad. Itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi laki-laki yang merdeka yang mukim tadi, hukum jamaahnya fardu ain dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam artian kalau ada laki-laki tidak berjamaah, dia berdosa. Salatnya sah, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Itu fardu ain. Untung kita mazhab Imam Syafi'i, ya kan? Nah, udah berdosa pula awak jadinya. Wakila syartun li sihhati shalah. Dan menurut pendapat sebagian ulama itu syarat sah salat. Ini lebih berat lagi. Kalau tak jamaah tak sah salat. Itu memang payah tuh. Nah, itu pendapat lebih berat lagi. Wala yata'akkadun nadbu lin nisa ta'kiduhu lirijal. Dan tidaklah kuat sunnah berjamaah bagi perempuan, akan sempurna kuatnya sunnah jamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan memang tak sama seperti laki-laki tuntutannya. Nah, kalau laki-laki ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, bahkan ada yang mengatakan syarat sah salat. Nah, kalau perempuan tak sekuat itu tuntutannya. Dalam artian bukan tak boleh jamaah, boleh jamaah. Nah, cuma tak dituntut seperti sekuat laki-laki. Kalau di tempat kita kenapa? Itu karena tujuan pendidikan. Nah, beda. Nah, tuntutan di tempat kita itu adalah pendidikan. Itu nama wajibnya wajib la budda. Nah, sama kayak rafa itu, fa itu wajib rafa. Nah, kalau tak dibaca rafa berdosa? Enggak berdosa. Tak dapat tidak harus rafa dibaca. Falidzalika, maka karena demikian, yukrahu tarkuha lahum lalahunna, makruh meninggalkan jamaah bagi mereka laki-laki, tapi tidak makruh bagi mereka perempuan. Kalau laki-laki tidak berjamaah hukumnya makruh, tapi kalau perempuan tidak berjamaah hukumnya tidak makruh. Wal jama'atu fi maktuba lidzakari bi masjidin afdalu. Dan sebermula jamaah pada solat wajib bagi laki-laki di masjid itu lebih afdal lagi. Makanya ada hadis, salatul jama'ati, salatul rajuli jama'atan fi masjidin, salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi fi sauqihi wa baitihi bu'an wa islina darajah. Salat jamaah seseorang itu lebih afdal, lebih dari 20 derajat kebanding dia salat di kedainya, kebanding dia salat di rumahnya. Nah, maksud hadis itu adalah salat jamaahnya di masjid. Nah, sekiranya kita di rumah bisa jamaah, di masjid bisa jamaah, di masjid lebih afdal. Nah, kan ada juga orang alasan, saya jamaah juganya jadi anak istri saya di rumah, kan gitu. Nah, itu masih di bawah nilainya. Nah, apa sebab? Nilai langkah tak ada, karena dia di rumah dia. Nah, kan tak ada langkah dia menuju masjid. Nah, nilai saf dia cuma berdua pula, cuma dengan bininya. Nah,
Satu imam, satu makmum. Nah, macam mana menghitung nilai saf? Nah, otomatis nilai di masjid itu lebih afdal. Naam. Akan tetapi ia pula, in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Jika didapati dia jamaah di rumahnya saja, maka itu lebih afdal. Rupanya di masjid orang tak jamaah. Pintu masjid zuhur kunci, asar kunci. Nah, kan ada juga kampung-kampung yang kayak gitu. Nah, lebih-lebih kalau pengurusnya agak-agak lain pula sedikit. Nah, kalau tidak dia yang buka pintu masjid itu tak boleh. Nah, WC kunci, masjid kunci. Nah, apa pengurus itu sakit pula. Nah, tak datang dia ke masjid. Macam mana caranya tuh? Nah, tentu terpaksalah orang tadi berjamaah dengan istrinya di rumah, berjamaah dengan anaknya di rumah. Ya kalau di rumah cuma ada, tetap afdal. Karena di masjid tak ada jamaah. Maka tetap di rumah itu lebih afdal juga daripada sholat sendiri. Jangan mentang-mentang di masjid tak ada, di rumah kita tak jamaah pula dengan anak istri. Jamaah saja dengan anak istri. Karena hanya di rumah yang ada. Zaman-zaman dulu kan kalau orang sudah jadi pengurus tuh egonya agak tinggi dikit. Khotbah sampai mati dia aja terus. Nah, tak boleh ada yang lain. Nah, makanya dia dinobatkan sebagai khatib namanya. Nah, pokoknya kalau ada dia tak ada khatib yang lain. Nah, kayak cerita Ustaz Bombon waktu acara. Nah, untung sakit khatib tuh. Punya kesempatan lah naik kata beliau kan. Nah, ada orang yang jadi imam tuh kalau tak dia imam, atau boleh jadi imam di masjid itu selain dia. Nah, itu zaman-zaman dulu. Kalau sekarang orang udah agak terbuka, bahkan ada masjid-masjid persinggahan yang sengaja dibuat orang untuk musafir-musafir. Nah, disediakan kopi, malahan disediakan teh malahan. Apa sebab konsepnya kalau banyak orang mampir, banyak jamaah, banyak uang infak masuk. Karena uang infak itu ya dari jamaah. Tapi kalau masjid dikunci terus, tak ada orang mampir. Nah, tak ada orang mampir, tak ada uang masuk. Nah, jadi pola pikir dulu tuh dengan sekarang sudah jauh beda. Kan kalau dulu tuh kadang prinsip pengurus itu apa? Sering-sering kali mengadakan pengajian nggak ada uang infak untuk honor ustaz. Padahal dengan diadakan pengajian jamaah datang. Dengan datang jamaah menggalang infak mudah. Nah, makanya masjid yang syiar itu coba tengok. Zuhur pengajian, maghrib pengajian. Ada saja uang infaknya. Karena dengan ada pengajian tuh mengundang hati jamaah datang. Nah, kalau pengurus yang agak sedikit-sedikit pikirannya beda tuh, habis untuk amplop aja Ustaz, uang masjid jadinya katanya kan. Nah, tak bisa untuk bangun katanya. Nah, beda pola pikir. Sekarang sudah agak maju pola pikir orang. Jadi kalau tidak ada jamaah di masjid, hanya di rumah saja jamaah, maka jamaah tetap lebih afdal di rumah kebanding tidak jamaah. Bukan berarti kebanding di masjid ya, kebanding tidak jamaah. Nah, di rumah kita berjamaah dengan istri, tidak berjamaah dengan istri, mana yang lebih bagus? Baguslah jamaah lagi. Sebab di masjid tak ada. Wa kaza, dan sedemikian pula lau kanat fi akthar minha fil masjid ala maqtamadul adra'i. Kalaulah jamaah di rumah lebih ramai jamaahnya kebanding di masjid, menurut pendapat Imam Adra'i dan lainnya Imam Adra'i. Rupanya di rumah tuh tetangga-tetangganya banyak numpang. Di masjid cuma imam dan makmum itu aja. Nah, satu tukang azan dan iqamah, satu jadi imam. 2 orang cuma jamaah. Nah, di rumah ramai. Nah, mungkin karena faktor ada orang satu-satu yang memang agak menjadi ikutan. Nah, punya marwah yang agak tinggi dia. Nah, ada. Bahkan di satu-satu daerah ini masjid sebelahnya surau suku. Nah, surau itu lebih ramai daripada masjid. Nah, gimana tuh? Padahal kan hukum jamaah tadi di masjid lebih afdal. Tapi karena lebih ramai di mushola tuh, nah, ya otomatis
lebih afdal juga di sana. Karena nilainya apa? Nilai jamaah lebih banyaknya. Nah, kan ada satu daerah seperti itu. Kayak di daerah Tanjung Sawah tuh banyak tuh masjid, sekelilingnya surau pula lagi. Nah, karena di Malalo tuh orang mandinya ke danau dulu. Nah, maka rata-rata suku tuh buat musholanya di pinggir danau. Nah, ini masjid sebelah kanan mushola, sebelah kiri mushola. Nah, berjejer pula mushola. Nah, karena semuanya perginya mandinya ke danau. Nah, ada malah yang kalah ramainya jamaah masjid daripada jamaah mushola. Lebih afdal. Qala syekhuna, berkata guru kita, wal aujah, dan sebermula yang lebih aujah, khilafuhu, sebaliknya. Tapi kalau Abu Bakar As-Sattaini, pengarang kitab I'anah ni, kata beliau, ramai di rumah sedikit di masjid, tetap di masjid lebih bagus, kata beliau. Beda pendapat beliau dengan Imam Azra'i tadi. Nah, kalau Imam Azra'i kan memandang banyak jamaahnya. Kalau Abu Bakar As-Sattaini pun memandang tempatnya. Yang lebih aujah pendapatnya, kata beliau, tetap afdal di masjid. Walau ta'aradat fadilatus shalah fil masjid wa huduru kharijuhu. Kalau berlawananlah keutamaan salat di masjid dan hadir di luar masjid, qudima fima yadhharu, didahulukan dianya jamaah pada sesuatu yang zahir, li'annal fadilah al-muta'allaqah, karena sesungguhnya fadilah berhubungan bizatil ibadah, dengan zat ibadah, aula minal fadilah al-muta'allaqah bimakaniha, kebanding keutamaan yang berhubungan dengan tempatnya, au zamaniha, atau waktunya. Kalau berlawananlah keutamaan salat di masjid dan hadir di selain masjid, didahulukanlah pada sesuatu yang lebih zahir. Apa maksudnya nih? Hudurul jamaah. Nah, ramai jamaah di masjid sedikit, di selain masjid lebih ramai, maka yang didahulukan adalah yang ramainya, katanya. Kenapa yang ramainya yang lebih didahulukan, bukan tempatnya? Sebab kata-kata keutamaan salat tadi itu ada 3 penilaiannya. Pertama, diri ibadahnya. Yang kedua, tempat ibadahnya. Yang ketiga, waktu pelaksanaan ibadahnya. Nah, kalau diri ibadah tadi sudah disebutkan contohnya. Salat Jumat paling tinggi, subuh Jumat di bawah itu, subuh setiap hari selain Jumat di bawah itu, Isya setelah itu, Asar setelah itu kan diri ibadahnya. Jangan ramai orang berjamaah salat maghrib. Nah, itu diri jamaahnya yang dinilai. Tapi salat di masjid, salat di rumah, itu apanya yang dinilai? Tempatnya yang dinilai. Salat saf pertama, salat saf kedua, apanya yang dinilai? Tempatnya yang dinilai. Salat di sebelah kanan, salat di sebelah kiri, apanya yang dinilai? Tempatnya yang dinilai. Nah, bahkan salat di Masjid Nabawi lebih utama daripada salat di masjid lain-lain. 2000 rakaat. 2 rakaat di sana, lalu 1000 rakaat di masjid lain. Lebih bagus juga di sana 2 rakaat baru. Itu tempatnya dinilai. Salat di Masjidil Haram 2 rakaat lebih baik daripada 100.000 rakaat kebanding masjid-masjid lain. Itu tempatnya yang dinilai. Nah, itu nilai yang berdasarkan hitungan tempat.
Ada pula nilai yang berdasar hitungan waktu. Salat di awal waktu lebih utama daripada salat di tengah waktu. Salat di tengah waktu lebih utama kebanding di akhir waktu. Ini kita bisa salat di awal waktu tapi tidak berjamaah. Bisa salat agak terlambat sedikit dengan cara berjamaah. Nah, biarlah terlambat dikit asalkan jamaah. Daripada buru-buru mengejar di awal waktu tapi tak ada jamaah. Kita bisa salat zuhur itu jam 1 tapi jamaah dah. Begitu masuk waktu 12.20 kita bisa salat tapi jamaah tak ada. Atau jamaahnya sedikit. Biarlah tunda sebentar dulu. Nah, asalkan ramai jamaahnya. Itu berhubungan dengan waktu namanya. Maka nilai diri ibadah itu lebih utama kebanding nilai tempat ibadah atau kebanding nilai waktu ibadah. Sebab kata-kata fadilah berhubungan dengan diri ibadah lebih utama daripada berhubungan dengan tempat atau berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu lebih utama daripada berhubungan dengan tempat. Kita bisa salat jamaah di awal waktu tapi di musala. Nanti bisa juga jamaah di masjid, cuma agak tertunda dikit. Nah, biarlah di musala karena dia di awal waktu. Nah, waktunya lebih dipandang. Nah, kita bisa salat jamaah di awal waktu tapi di rumah. Bisa salat jamaah di masjid tapi waktunya sudah agak melor dikit. Biarlah di rumah karena waktunya lebih dipandang. Nah, kebanding tempatnya. Jadi di kampung pernah dengar waktu khutbah tentang masalah salat jamaah. Jadi misalnya yang jadi imam itu orang alim, sedangkan makmum orang awam, maka diterimakan salat jamaah karena orang alim. Yang kedua, misalnya jadi imam itu orang awam, makmum orang awam, tiba-tiba datang orang alim mengikuti orang awam, maka diterimakan salatnya karena orang alim itu. Yang ketiga, imamnya orang alim, imamnya orang awam, makmumnya orang awam, diterimakan salat jamaahnya karena berjamaah. Apakah kalau ini kuat atau tidak? Itu motivasi jamaah begini. Nah, imam orang alim, makmum orang awam, diterima salat orang awam karena imamnya yang alim. Maksudnya dia kan bacaan imam itu lebih fasih karena dia alim. Nah, sementara makmum bacaannya tidak fasih karena dia awam. Yang bacaan Al-Fatihah karena dia awam terkadang panjang pendeknya tak betul, tasdidnya tak betul. Sebetulnya yang dibacanya tidaklah bernilai Al-Fatihah karena tidak betul makhrajnya. Tak dihitung sebagai Al-Fatihah. Kalau tak dihitung sebagai Al-Fatihah berarti tak dihitung salatnya. Cuma karena dia berimam dengan orang yang bacaannya fasih, ya tertumpang ikut betul dia. Nah, makanya diterimalah salat orang awam lantaran adanya orang alim yang jadi imam tadi. Nah, kalau salat berjamaah orang awam imamnya, lalu orang awam pula makmumnya, lalu datang orang alim, diterima salat orang awam tadi karena datang orang alim. Maksudnya membetulkan orang awam tadi. Nah, makanya ada hadis seseorang salat disuruh ulang oleh Nabi, ulang balik kata Nabi. Nah, udah diulangnya salat, ulang balik kata Nabi, diulangnya. Nah, salat, ulang balik kata Nabi, diulangnya. Setelah diulang 3 kali, apa kata Nabi? Kalau kamu ruku, tumaknina dalam ruku. Kalau kamu i'tidal, tumaknina dalam i'tidal. Kalau kamu sujud, tumaknina dalam sujud. Nah, berarti orang awam tadi dia rupanya tak tumaknina. Nah, dibetulkan oleh Nabi, dibetulkan oleh orang alim. Akhirnya jadi betul salatnya. Jadi orang alim yang membetulkan salat orang awam. Nah, kalau dibiarkannya saja, belepotan aja, ya sama dengan tidak. Nah, berarti alimnya tidak membetulkan. Nah, jadi alim di sana maksudnya alim yang membetulkan salat orang awam yang salah tadi.
Kemudian kalau berjamaah orang alim jadi imamnya, imam awam, makmum alim. Nah, makmum awam juga karena berjamaah. Nah, itu karena dia sama-sama awam. Nah, maka ada limpahan keberkahan dari seseorang kepada yang lain. Sama-sama awam keduanya. Tapi kalau awam satu alim satu kan tak sah ikutan orang alim dengan orang awam. Orang qari tak sah ikutan dengan orang ummi. Cuma dia karena sama-sama kayak gitu pula modelnya keduanya. Alhamdulillahirabbil ngalamin katanya kan. Makmumnya ngalamin juga. Sama. Nah, karena sama-sama modelnya. Nah, itu cuma kemampuan mereka berdua. Ada limpahan keberkahan. Nah, dalam artian begini, karena dia sama-sama awam, sekiranya dia sholat sendiri-sendiri, mungkin dia bisa ragu bilang rakaat, tak ada yang mengingatkan. Tapi karena dia berjamaah, subhanallah katanya, ingat dia, bahwa ragu bilangan rakaatnya. Nah, akhirnya jadi bisa diterima sholat dia karena berkahnya berjamaah. Nah, itu motivasi untuk berjamaah. Jadi jamaah itu ada limpahan berkah dari seseorang kepada orang lain. Yang kalau kita sholat sendiri, bisa saja kita nggak jadi diterima. Cuma karena berjamaah, ada saling mengingatkan. Kalau sendiri kita 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya. Siapa yang ingatkan kita? Nggak ada. Sekiranya kita buat 3, nah, otomatis kan kurang kalau sekiranya memang tak betul 3. Nah, tapi kalau kita berjamaah 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya, nampak imam tu udah bimbang. Subhanallah kata makmum di belakang. Otomatis ada yang mengingatkan. Oh, tahu dia bahwa rakaatnya masih 3. Nah, itu berkah berjamaah. Itu motivasi jamaah. Supaya bagaimanapun kondisi kita walaupun sama-sama awam, jamaah jugalah. Nah, itu maksudnya. Mengenai menunggu keutamaan berjamaah di segi waktu tadi, kan ada yang menunggu keutamaan berjamaah itu dari segi waktu. Kalau di tengah waktu dia berjamaah, banyak jamaahnya, mengenai keutamaan itu. Nah, sekiranya ketika dia menunggu di pertengahan waktu itu sampai ajalnya sebelum sampai berjamaah. Oh gitu. Nah, meninggal dia sebelum sholat. Nah, karena menunggu-nunggu Pak Imamnya, naik kan tensi dia kan. Lama kali imam ini ya katanya, naik tensi dia. Pecah pembuluh darah, innalillah. Nah, bagaimana tuh? Nah, karena dia sudah dalam kondisi menunggu berjamaah, niat dia sudah dihitung. Nah, dan sholat yang satu itu boleh diqadakan oleh ahli waris. Ya, boleh diqadakan. Samanya seperti orang menjamak, dia rencana maghrib nih jamak takhir aja ke isya nanti. Rupanya jam 7 kecelakaan mobilnya. Gimana tuh? Tak jadi sholat maghrib. Cuma karena dia sudah ada niat mau menjamak, dah selamat dia. Nah, kan belum sempat sholat maghrib dia lagi tuh. Nah, karena dia niat jamak takhir. Nah, selamat dia. Nah, itu kalau memang ada kejadian seperti itu gitu kan. Ini lagi menunggu jam 1 nanti insya Allah ramai nih. Nah, dari tancap sholat jam 12.20 nih belum ada orang lagi, 2 orang aja kita jamaah. Ini orang mau menunggu keluar dari sekolah nih ya. Karena kalau keluar orang tuh nanti ramai jamaah nih. Nah, dalam menunggu-nunggu itu naik tensinya. Innalillah dia. Nah, ya, tidak berdosa. Tapi salat yang satu itu boleh diqadakan. Karena Imam Subuki juga telah mengqadakan salat dari keluarga-keluarga beliau. Baik ada wasiat ataupun tak ada wasiat, boleh diqadakan. Tusanu i'adatul maktubah, disunahkan mengulang salat yang wajib tadi bisartin dengan syarat
antakuna fil wakti, bahwa ada salatnya dalam waktu. Wa alla tazida fi i'adati ala maratan, bahwa tidak bertambah mengulangnya di atas satu kali. Khilafan li Syekh Suyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, berbeda dengan pendapat guru kita, guru dari guru kita Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Berarti kalau kata Syekh Abi Hasan boleh lebih satu kali ya? Nah, boleh lebih satu kali. Walau suliatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula au saniyah biniyati fardin wa in waqa'at naflan. Dan jikalau disolatkan orang akan solat yang pertama hal keadaan berjamaah bersama yang lain, walaupun satu orang, jadi imam adalah dianya orang atau jadi makmum pada solat yang pertama atau pada solat yang kedua dengan niat fardu, sekalipun jatuh dianya solat yang kedua tadi menjadi sunnah, fayanwi i'adatu salatil mafrudah, maka berniat juga dianya orang untuk mengulang solat tadi. Apa niatnya? Niat fardu juga. Jadi boleh kita ulang solat kita, tapi ada syarat. Syarat pertama mengulangnya masih dalam waktu. Tahu dah solat berdua tadinya, Ustaz Abdurrahman dengan Ustaz Nasri berdua aja baru berjamaah. Tiba-tiba jam 1 ramai orang mau jamaah. Boleh Ustaz Abdurrahman dengan Ustaz Nasri tadi ulang solat zuhur balik. Nah, karena jamaah kedua ni lebih ramai dia. Nah, tapi catatan boleh tu selagi waktu masih ada. Jangan kalau waktu sudah enggak ada, enggak boleh lagi. Nah, masih dalam waktu. Nah, itu boleh diulang. Nah, dan niat mengulangnya bagaimana? Tetap niat fardu juga. Jangan mentang-mentang mengulang niat berubah jadi sunnah. Tidak. Nah, tetap usalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tetap kita niatnya fardu juga. Walaupun jatuhnya yang diulang itu akan jadi sunnah nanti. Nah, sebab tadi di awal kan sudah dibilang sunnah mengulang. Nah, berarti jatuhnya akan menjadi salat sunnah, tapi niatnya tetap niat fardu juga. Dan yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh menambah mengulang itu di atas satu kali. Nih kita sudah mengulang nih bersama ada 10 orang. Rupanya datang pula setelah itu kelompok jamaah yang imamnya lebih alim pula lagi. Ramai pula. Ulanglah balik sekali lagi. Tak boleh lagi. Karena syaratnya hanya satu kali. Tapi kalau menurut Syekh Suyukhina Abi Hasan Al-Bakri, kata beliau, walaupun lebih satu kali boleh, kata beliau. Nah, kita udah salat berdua tadi jamaah. Tiba-tiba datang orang serombongan satu bus 40 orang. Kita ikut jamaah. Selesai dengan salat yang itu, datang lagi 5 bus. Nah, kebetulan yang 5 bus ni imamnya lebih bagus pula lagi. Nah, Imam Sudais umpama. Kalau contoh kayak di Arab kan. Nah, ini orang hafiz Quran, memang terkenal. Nah, juara MTQ tingkat provinsi. Nah, terkenal dia. Kita ingin jamaah dengan dia. Kalau kata yang pertama tadi enggak boleh lagi. Nah, karena sekali bolehnya cuma. Tapi kalau menurut Syekh Suyukhina Abi Hasan Al-Bakri, boleh kata beliau. Walaupun lebih satu kali. Nah, kita mau ikut pendapat yang mana terserah. Kalau disolatkan yang pertama berjamaah walau bersama yang lain walaupun satu orang. Tadi kita jamaah berarti berdua. Baik dia jadi imam atau jadi makmum pada salat yang pertama atau salat yang kedua, baik dia jadi imam atau jadi makmum dengan niat fardu, sekalipun jatuh akan jadi sunat, maka niat dia mengulang salat itu tetap mafruḍah. Tetap niatnya harus niat salat fardu. Waqtaral imam, dan memilihlah oleh imam
ayan wiya zuhra awil asra mathalan, bahwa meniatkan dia orang akan zuhur atau akan asar umpamanya, walam yata'arrad lil fardi, dan tidak ta'arud bagi kalimat fardu. Jadi dalam jamaah yang perlu niat yang pertama apa salatnya? Usalli fardaz zuhri, usalli fardal asri, walaupun tidak dibilang berapa rakaatnya, ta'arud. Karena sudah jelas zuhur itu 4, asar itu 4. Karena kita tidak musafir dan kita memang tidak akan niat qasar. Jadi yang diwajibkan kata imam meniatkan apa salatnya. Salat zuhur kah, salat asar kah, walaupun tidak ta'arud bagi kata fardunya. Nah, walaupun tidak disebutnya fardu zuhur. Nah, karena zuhur itu sudah pasti zuhur. Kalau zuhur itu sudah pasti fardu. Nah, walaupun tidak disebutnya fardu asar, karena asar itu sudah pasti fardu. Nah, jadi takyinnya penting, ta'aradnya tak penting. Nah, ta'arad artinya mendatangkan kata fardunya. Nah, takyin menjelaskan apa salatnya. Kalau menjelaskan apa salatnya wajib. Nah, mendatangkan kata fardunya tidak wajib. Warajahahu fil raudah, dan memperkuat dia imam akan pendapatnya tadi di dalam kitab Al-Raudah. Lakinil awal, tetapi yang pertama murjahul aktsarin, dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Wal fardu aula, mendatangkan kata fardu itu lebih utama. Jadi kebanyakan ulama tetap mengatakan lebih aula juga dibilang kata fardu. Usalli fardaz zuhri, bilang juga kata fardu kata. Tapi kalau yang di atas tadi al-imam mengatakan usalli zuhri, tak pakai fardu, boleh. Nah, karena sudah jelas zuhur itu fardu. Tak ada zuhur yang sunnah. Nah, usalli asri, usalli al-asr, aku salat asar. Nah, tak disebutnya fardu, boleh. Nah, walau bana fasadul ula lam tajzi'uhu saniya ala ma tamadahu Nawawi wa Syekhuna. Kalau jelaslah rusak salat yang pertama, tidak memadai akannya orang oleh salat yang kedua, menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi dan guru kita. Berbeda bagi pendapat yang mengatakan akannya oleh Syekh Zakaria, mengikut bagi pendapat Imam Ghazali dan Ibnu Imad. Artinya idza nawa bisaniya al-farda, apabila meniatkan dianya orang dengan yang kedua akan kata fardu. Kita salat yang pertama tadi 5 orang jamaah zuhur, lalu datang orang serombongan satu bus, kita ulang balik salat zuhur. Kita kan meyakini mengulang ni sunat nih. Nah, tiba-tiba sudah selesai mengulang, baru kita sadar salat yang berlima tadi itu tak sah. Apa sebab tak sah? Begitu siap salat yang kedua ini, tak nampak imam yang pertama tadi pakaiannya bernajis. Tak tanya, Pak Imam, ini celana kenapa kok berdarah nih Pak Imam? Oh, pecah bisul anak katanya kan. Rupanya bisulnya pecah. Nah, kapan pecahnya nih? Rupanya Pak Imamnya bisulan. Nah, kapan pecahnya nih? Nah, mungkin tadi ini katanya udah kering darahnya katanya kan. Berarti salat pertama batal. Nah, karena mengikut dengan imam yang bernajis. Nah, karena kita sudah mengulang salat sekali lagi dengan imam yang lain, sahkah salat yang mengulang ini pengganti yang pertama? Enggak sah. Karena yang kedua ini kan kita meyakini sunnah. Sunnah mengulang. Nah, jadi menurut pendapat Imam Nawawi,
salat kedua itu belum sah menggantikan salat yang batal pertama tadi. Berarti wajib salat sekali lagi. Karena yang pertama tadi belum sah. Nah, kalau wajib salat sekali lagi berarti yang kedua juga tak jadi dapat sunat. Karena kita belum salat lagi. Nah, jadi akhirnya sama-sama rusak keduanya jadinya. Nah, karena terikut imam yang bernajis. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansari sama seperti Imam Al-Ghazali dan guru Imam Syafi'i Ibnu Imad, apa kata beliau? Kalau salat kedua itu diniatkan fardu, usalli fardhu zuhri, ada niat fardunya, maka salat yang kedua itu sah menggantikan salat pertama katanya. Nah, berarti sunnah mengulang tak dapat karena posisi yang kedua itu sebagai salat fardu baru. Nah, beda pendapat dari Imam Ghazali, Syekh Zakaria dengan Ibnu Imad kebanding pendapat Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mengatakan salat kedua tak sah menggantikan salat pertama, berarti wajib ulang balik. Tapi kalau menurut pendapat Syekh Zakaria, Imam Ghazali dan Ibnu Imad, asalkan ada niat fardu pada salat kedua yang ia ada tadi, sah menggantikan. Kita mau mengikut yang mana terserah. Kalau agak malas-malas sedikit mungkin kita mengikut yang kedua barangkali. Mak ulang pula balik sekali lagi kan gitu. 3 kali betul kita salat zuhur. Ikut ajalah pendapat Syekh Zakaria. Mungkin kalau kita agak malas-malas sedikit ikut itu aja kita. Kan rahmatnya jamaah ulama. Perbedaan ulama itu rahmat. Untung ada yang berpendapat adalah asalkan ada niat fardu kata Imam Ghazali kan. Jadi boleh pertimbangkan yang agak malas-malas sedikit. Salah tuh kata beliau. Sekiranya tak ada perbedaan ulama, pastilah ngutuk-ngutuk orang sama imam pertama tadi. Apa imam jelas bisulan jadi imam pula katanya kan. Ngutuk-ngutuk dia. Jadi untung aja ada 2 pendapat rahmat. Itulah al-ikhtilaful ulama rahmatun li ummati. Perbedaan ulama itu rahmat. Akhirnya kita bisa memilih gitu. Kalau ulama beda mazhab, kita terpaksa kalau memilih ikut betul mazhab tadi. Tak boleh talfik. Kalau kita umpamanya berat kali nih Ahmad bin Hanbal nih fardu ain pula jamaah, ikut Imam Syafi'i ajalah yang sunnah muakkad. Jangan jamaahnya saja ikuti, syarat salatnya ikuti, rukun salatnya ikuti. Yang membatalkan salatnya ikuti. Jangan hanya pendapat sunnah muakkadnya saja diikuti. Itu tak boleh. Karena kita tidak boleh talfik, mencampur adukkan satu mazhab dengan mazhab lain. Apa sebab? Mereka itu orang yang telah memikirkan seluruh kaitan rukun syaratnya. Tiba-tiba kita pilih yang ringan-ringan menurut kita saja. Dan kita tak punya dasar pula untuk memilihnya. Hanya feeling kita saja cuma. Berat kali ini kalau jadi fardu ain pula kan gitu. Kan feeling kita saja. Sementara mereka punya dalil yang beda-beda. Imam Syafi'i mengatakan salat jamaah sunat muakkad karena beliau memakai hadis muttafaqun alaih tadi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fardu ain karena beliau memakai dalil ayat salat takut. Sedangkan dalam perang saja kata beliau salat masih jamaah. Kalau imam musuh dari arah kiblat dibuat 2 saf. Sebagian rukuk bersama Nabi, sebagian berdiri. Kalau musuh dari lain arah kiblat dibuat 2 kelompok. Sebagian salat dulu dengan Nabi 1 rakaat, yang lain mengintai musuh. Lalu begitu selesai, orang ini tancap terus. Lalu datang di kelompok kedua, ikut dengan Nabi serakaat pula. Itu dalam perang masih jamaah, apalagi dalam aman kata beliau kan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukum jamaah itu fardu ain. Sebab dalilnya beda yang diambil. Yang satu mengambil dalil ayat, yang satu mengambil dalil hadis. Kalau Imam Syafi'i kenapa tak ambil dalil ayat tadi?
itu kan sholat takut kata beliau. Nah, bukan masalah hitungan jamaah yang dijadikan di sana. Itu tata cara berjamaah kalau kondisi perang. Nah, beliau memandang itu sebagai tata cara jamaah kondisi perang. Nah, jadi beda. Nah, dan Imam Syafi'i itu kan mujtahid yang memang punya kaidah usul fikih. Nah, ada nasikh mansukh, nah, ada rajih marjuh, nah, ada am dan khas. Nah, beliau cukup ahli dalam memahami itu. Makanya pengikut mazhab Syafi'i itu juga banyak, lebih banyak daripada pengikut yang lain. Nah, namun kita sebagai orang awam tak boleh memilih pula lagi. Di satu sisi berat ini ambil yang ringan ini, atau di sisi yang lain berat pula ini ambil pula yang lain tadi. Itu tak boleh. Kita pilih-pilih pula pendapat mereka lagi, itu tak boleh. Talfik tak boleh. Tapi selama dalam satu mazhab, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i beda pendapat, kita mau ambil yang mana? Terserah. Imam Nawawi, Imam Ghazali beda pendapat, kita pilih yang mana? Terserah. Karena sama-sama bermazhab Syafi'i orangnya. Di satu sisi Imam Nawawi mengatakan wajib ulang sekali lagi sebab salat pertama tadi batal. Imam Ghazali mengatakan asalkan ada niat fardu salat kedua enggak apa-apalah katanya. Kita pilih aja pendapat ini. Boleh. Nah, karena rukun dan syarat salatnya tak ada beda Imam Nawawi dengan Imam Ghazali. Orangnya sama-sama bermazhab Syafi'i. Ketika haji, tetap kalau kita masih memakai rukun dan syarat salat dengan mazhab Syafi'i, otomatis wuduknya mazhab Syafi'i. Nah, karena itu syarat salat. Tapi kalau kita mau translate ke mazhab lain seperti mazhab Maliki, selama tidak syahwat, tidak batal, ya jangan sekedar tak batalnya saja diambil. Rukun wuduknya ambil juga, syarat wuduknya ambil juga, rukun salatnya ambil juga. Jangan dalam pendapat Imam Malik selama tak syahwat tak batal lah. Nah, sedangkan kita masih meyakini rukun wuduk yang seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat salat seperti yang mazhab Syafi'i. Nah, itu tak boleh. Maka bagaimana caranya? Pandai-pandailah kita mencari cara untuk menjaga wuduk kita. Apakah berada di tengah rombong laki-laki saja kita jalan, supaya jangan disentuh oleh perempuan-perempuan yang tidak mahram kita. Nah, cari cara. Tapi kalau kita memahami, sebenarnya kan ada pendapat empat ulama, pendapat sahabat Imam Syafi'i juga. Di situ tertulis antara silabis dan silabis, yang hilang wudhunya silabis orang menuntut. Jadi boleh dipakai waktu saat umrah, waktu berhaji. Pendapat sahabat. Permasalahannya di sana sama-sama tak ada yang niat menyentuh. Dia dorong-dorongan. Nah, ketika umrah tuh, ketika haji pas tawaf itu, yang sengaja untuk menyentuh tak ada. Nah, cuma karena kerumunan keramaian, apalagi pas di dekat orang memulai tawaf itu, di setentang Hajarul Aswad tuh, itu dorong-dorongan sana. Nah, dari sudut Yamani ke Hijir itu padat. Dan ketika kita tawaf itu, mulai pertama memang dia luar, refleks, putaran kedua ke dalam, putaran ketiga tambah ke dalam, putaran keempat tambah ke dalam. Nah, jadi putaran tawaf itu menyebabkan larinya ke dalam, karena dia putarnya kiri. Nah, kalau putaran kanan, larinya keluar dia. Nah, itu beda. Nah, jadi kalau orang tuh putar kanan, maka dia akan lari keluar. Tapi karena tawaf putaran kiri, dia akan lari ke dalam. Nah, lari ke dalam. Pas lagi putaran 4 dan 5, itu kita dekat dengan Ka'bah.
tempat yang berdesak-desakan betul. Nah, tak ada yang niat menyentuh, cuma tersentuh, bersentuhan. Nah, bersentuhan jadinya. Jadi kalaupun ada pendapat yang mengatakan labis dan malbus itu yang menyentuh yang batal, nah, yang disentuh tidak batal, ya mungkin bisa juga dipakai pendapat itu. Nah, tapi kita tak ada niat menyentuh di sana. Nah, karena sengaja mau menyentuh orang saja di sana nggak ada pula. Kebetulan aja cuma berdesak-desakan di sana. Bahkan nafsu pun tak ada di sana. Padahal wanita cantik-cantik bangsa Turki itu, nah, berdesak-desakan dengan kita tawaf. Tapi pikiran tak ada memang. Nah. Dan kita juga memakai pakaian ihram yang tak ada pelapis di dalamnya. Memang pakaian 2 potong itu aja cuma. Tapi memang tak ada nafsu orang. Itu pula karamahnya di sana. Kalau ada nafsu kita nggak pakai sempak. Bahaya juga. Yang nggak ada di dalam pelapisnya. Aman. Itu mukjizat mungkin tuh di Masjidil Haram tuh kayak gitu. Jutaan umat tak ada orang nafsu. Karena pikiran orang mungkin memang ibadah mungkin. Hilang pikiran nafsu. Nah, tapi kalau udah sampai di toko-toko belanja, baru karyawan-karyawan toko tuh, Indonesia cantik katanya kan. Baru udah di luar. Nah, kalau dalam Masjidil Haram itu tak ada pikiran orang ke sana. Udah di luar baru orang kita nih, orang-orang Turki ini cantik-cantik wanitanya kan, mancung-mancung hidungnya. Udah di luar. Nah, pas lagi tawaf tuh di dalam berdesakan nggak ada orang mikir itu. Dan syukur memang tak terpikir. Kalau terpikir memang bahaya pula. Nah, kita pakai pakaian tak ada pelapis, nah, tak ada berjahit. Nah. Kalau copot kain itu memang bahaya tuh. Karena pakaian ihram. Makanya satu-satu orang yang dipermalukan Allah di sana lepas memang kainnya. Karena mungkin ada ulah dan tingkah yang tak bagus atau harta yang dibawa itu tak bagus. Dipermalukan Allah ada satu-satu. Tapi itu sudah nasib dia akan dipermalukan Allah mungkin. Kalau Ustaz pernah pengalaman waktu mencium Hajarul Aswad tuh, zaman itu tak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang setelah pandemi, kita nggak boleh turun ke pelantaran bawah itu kalau tidak pakai pakaian ihram. Kalau zaman dulu sebelum pandemi, kita pakaian kayak gini boleh turun. Nah, umrah itu tawaf itu kan yang paling enak tuh kalau malam. Nah, sebab kalau siang kan terik memang. Nah, panas, masjidnya kan plong ke atas. Terik. Jadi pas siap dari tahallul itu pergilah mencium ke sana. Pakai pakaian ihram. Nah, rupanya kain kawan tadi jatuh dia. Nah, Ustaz pikir kain Ustaz yang jatuh, terjepit. Ustaz tarik, orangnya tak nampak. Tak nampak. Orang itu tarik pula kena kain dia. Nah, tentu dia tarik sekuat tenaga dia pula. Ustaz takut kain Ustaz pula yang jatuh. Ustaz tarik sekuat tenaga. Tapi karena memang bangsa itu bangsa besar-besar, tak terlawan, lepas. Nah, untung begitu lepas ditengok, oh tak kain awak yang jatuh. Mungkin dia udah sumpah serapah juga dia mungkin. Karena kain dia ditarik. Tapi itu udah takdir Allah mungkin. Alhamdulillah tidak kain Ustaz yang jatuh. Nah, kalau kain Ustaz yang jatuh kan bahaya pula di sana. Semenjak itu pikir Ustaz,
Tak mau pergi mencium kalau dengan pakaian ihram lagi. Bahaya kalau mencium dengan pakaian ihram. Lepas nanti waduh malulah kita. Tak ada di dalam pelapisnya. Nah, sekarang triknya orang pergi mencium itu cuma dipakainya Hawaii di dalam, dipakainya singlet, ditutupnya pakai apa? Pakai baju ihram. Karena untuk masuk itu tak boleh kalau tak pakai pakaian ihram. Cuma janganlah siap umrah itu langsung mencium. Lepas kain itu nanti malu kita, tetap malu. Hah? Apa? Waktu? Atau? Parah? Oh marah, nggak nampak. Karena memang ramai di sana, dekat mencium tuh. Nah, tak nampak. Entah siapa yang punya kain. Nah, karena ujungnya yang saling tarik menarik gitu. Itu kalau di dekat dari sudut Yamani ke Hajarul Aswad sampai ke Hijr Ismail tuh, di balik orang saja kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Kita udah pesankan sama jamaah, pegang ya, jangan hilang nanti. Lepas di balik orang saja nggak bisa dikendalikan lagi. Karena memang gini. Makanya kalau orang Indonesia kalau mau mencium Hajarul Aswad, pertama jangan sendiri lagi, berombong lah. Nah, kalau enggak bahaya nanti. Fisik kita tuh masalahnya tak lawan dengan fisik orang tuh. Memang katanya. Yang kedua memang cari trik lah. Nah, ada orang dia triknya naik dia ke atas tembok tuh, menyisir dia di pinggir-pinggir Ka'bah tuh sampai ke Hajarul Aswad. Ada orang yang datang dari arah polisi yang bergantung dekat pintu Ka'bah tuh supaya ditolong nanti oleh polisi. Nah, tapi ada juga calonnya di sana. Cium pak katanya kan. Nanti dibimbingnya ke sana. Agak 3-4 orang. Nah, setelah selesai mencium nanti dimintanya 2 juta pak kata. Orang Indonesia ini dimanapun hebat dia. Bisnismen. Di depan Ka'bah bisnis juga orang Indonesia tuh.